Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan bahas topik fungsi sebagai kelanjutan dari himpunannya. Ini definisinya. Fungsi f eh, dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal. Biasanya ditulis seperti ini, ya. Jadi A dipasangkan dengan A kecil ini anggota A, B kecil ini anggota B, di mana B-nya sama dengan FA. A-nya ini disebut domain fungsi atau boleh ditulis DF. B-nya adalah kodomain fungsi atau daerah kawan ya. Ini daerah asal, ini daerah kawan, kodomain. Dan FA ini adalah rank atau daerah hasil. Bisa ditulis juga RF kalau nama fungsinya F. Nah, harus diingat bahwa ini F-nya huruf kecil ya. Ini himpunan, ini himpunan. Tentu dalam hal ini A-nya tidak boleh himpunan kosong, B-nya juga tidak boleh himpunan kosong. Ini contohnya, fungsi dari himpunan bilangan real ke bilangan real dengan rumus seperti ini. Kemudian ini MR ini adalah matrik persegi, biasanya 2 kali 2. Kumpulan matrik persegi dipasangkan dengan himpunan bilangan real. Rumusnya adalah GA, di mana A-nya ini adalah matrik, dipasangkan dengan determinannya. Kemudian tidak selalu aturan atau rumusnya itu dalam bentuk seperti ini ya. Bisa juga cara yang lain begini. Himpunan H dari himpunan bilangan bulat ke himpunan yang anggotanya 0 dan 1. Aturannya adalah HA sama dengan 0 jika A-nya adalah bilangan gasal. Dan HA sama dengan 1 jika ada A-nya adalah bilangan genap. Jadi kalau ditanya H2, maka hasilnya 1. Tapi kalau H5, maka nilainya 0. Saya kira contoh-contoh fungsi bisa dilihat lagi waktu kalkulus, yaitu himpunan, tapi itu dari real ke real ya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah himpunannya itu secara umum. Nah, kurang lebih seperti ini dengan diagram panah ya, himpunan A, himpunan B. Ini A kecil, anggota A dipasangkan dengan B, di mana B-nya itu adalah FA. Nah, si ini yang di dalam sini itu adalah FA besar, yaitu rank dari fungsi F. Gitu ya. Nah, kemudian ada istilah peta dan prapeta. Jadi kalau kita punya fungsi F dari A ke B, X-nya adalah subset dari A, maka peta dari X oleh fungsi F adalah seperti ini. Fx besar sama dengan Fx kecil, di mana X kecilnya ini anggota dari X besar. Sementara ada juga istilah inverse bayangan ya, atau nanti istilahnya prapeta. Kalau Y-nya tuh anggota B, lihat di sini. Ini ya, kalau yang peta tadi ini dari X ke Fx, maka inverse bayangan X atas fungsi F. Nah, ini salah nih, bukan inverse bayangan F, tapi ini Y ya. Salah tadi. Ini harusnya Y. Jadi, oh ini juga salah nih. Oke, dilanjutkan. Jadi inverse bayangan Y atas fungsi F adalah ini, yaitu semua anggota A yang pasangannya anggota Y, bukan B ya. Oh, maaf ini banyak salah. Nah, begini. Jadi semua anggota A yang pasangannya ada di Y. Nah, kira-kira begini. Ini tuh adalah, ini B, ini tuh Y ya. Ini salah juga ini. Jadi tidak usah saya koreksi ya. Ini adalah Y besar, Y kapital. Ini juga Y kapital. Sesuaikan dengan ini. Itu ya.
Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi komposit. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C masing-masing adalah fungsi dan RF-nya anggota domain G. RF itu berarti ring dari fungsi F. Ya, berarti domain G-nya itu sama dengan B. Maka fungsi komposit atau komposisi, lebih tepatnya fungsi komposit ya. G bundaran F. Nah, G bundaran F ini dari A ke C. Ini kurang ya. Dari A ke C adalah fungsi yang didefinisikan seperti ini. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Jadi dari sini X bawa ke sini oleh F, kemudian dibawa Fx-nya tadi dibawa oleh G menjadi G Fx. Nah, ini bisa langsung ke sini. Itu fungsi komposisi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Contoh-contohnya bisa dicari sendirilah di buku SMA ya. Jenis-jenis fungsi. Ada namanya fungsi injektif. Fungsi yang injektif yaitu jika untuk setiap A dan B anggota A dan A-nya tidak sama dengan B, A kecil tidak sama dengan B kecil, maka FA tidak sama dengan FB. Nah, tapi bekerja dengan ketaksamaan atau tidak sama dengan itu lebih susah ya. Oleh karena itu kita ambil kontrapositifnya yaitu untuk setiap A dan B anggota A, FA sama dengan FB mengakibatkan A sama dengan B. Kemudian fungsi dari A ke B ini ada disebut fungsi surjektif atau surjeksi. Fungsi onto, kalau ini tadi fungsi satu-satu. Jika untuk setiap A, anggota A, aduh ini salah lagi. Jika untuk setiap Nah, gini harusnya B anggota B terdapat jika untuk setiap B anggota B terdapat A anggota A sedemikian hingga B sama dengan FA. Ya, betul ya. Jadi maksudnya semua anggota kodomain punya pasangan di A. Gitu ya. Nah, fungsi F disebut bijektif, fungsi yang bijektif atau istilahnya bijeksi jika F adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Nah, ini contohnya, contoh yang mudah aja ya. Fungsi seperti ini adalah fungsi yang bijektif. Pertama kita tunjukkan dulu bahwa F-nya itu fungsi yang injektif. Jadi kita ambil X dan Y anggota domain, sedemikian hingga Fx-nya sama dengan Fy. Ingat tadi pakai kontrapositifnya. Maka Fx itu 5x plus 1, Fy itu adalah 5y plus 1. Kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 1 dan dibagi 5, maka menjadi 5x, di sini 5y, dibagi 5 ya jadi x sama dengan y. Ya, jadi kalau begitu, untuk setiap x dan y anggota real sedemikian hingga ini ternyata mengakibatkan x sama dengan y. Ini berarti f-nya adalah fungsi yang injektif. Sekarang ambil B anggota ini. Kodomain. Nah, pilih A-nya sama dengan B kurangi 1 bagi 5. Dari mana ini? Ya sesuaikan aja dengan ini. Jadi kalau ingat waktu SMA inverse-nya ya. Nah, ini pasti anggota real juga. Maka FA sama dengan 5 kali ini X-nya. Ya. Oh, ini ada yang kurang. Nah, banyakkan salah ini. Tambah 1. Jadi hasilnya B. Ini menunjukkan bahwa F adalah fungsi yang surjektif. Mengapa? Karena kalau saya ambil B anggota R yang di sini, ya kebetulan sama ya, domain dan kodomainnya. Saya pilih A-nya yang seperti ini, maka kita peroleh B sama dengan FA. Sesuai dengan definisi fungsi yang surjektif. Nah, karena F itu adalah fungsi yang surjektif dan injektif, maka dia adalah fungsi yang bijektif atau bijeksi. Contoh yang kedua, misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C masing-masing adalah bijeksi. Ingat bijeksi ya. Maka fungsi komposit G bundaran F dari A ke C adalah bijeksi.
Silakan dibuat sendiri ilustrasinya. Nah, ini pertama tunjukkan dulu bahwa f ini adalah fungsi yang G bundaran f itu adalah fungsi yang injektif. Jadi ambil X dan Y anggota A sini ya. Sedemikian hingga G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fy. Nah, definisi fungsi komposit ini itu adalah Gfx, ini Gfy. Karena G-nya adalah bijeksi, ingat bijeksi ya. Berarti mengakibatkan Fx sama dengan Fy. Ada yang salah lagi. Ini ya, mengakibatkan seperti itu. Nah, F-nya juga adalah fungsi F-nya juga adalah bijeksi sehingga Fx sama dengan Fy. Fx sama dengan Fy mengakibatkan X sama dengan Y. Jadi, mulai dari sini berakhir di sini. Nah, berdasarkan definisi, nah berarti G bundaran F-nya adalah bijeksi. Sekarang menunjukkan G bundaran F itu sebagai adalah surjektif. Mungkin supaya lebih jelas, ini ilustrasinya ya. Ini A, B, C, ini ke sini F, ini ke sini G gitu ya. Jadi ini ke sini G bundaran F. Jadi ambil unsur di sini Z. Karena G-nya surjektif, pasti ada unsur di sini sehingga pasangannya Z. Jadi ini adalah GY atau ya ini sama dengan GY. Gitu. Nah, karena F-nya juga surjektif, pasti ada unsur di sini yang pasangannya Y, yaitu jadi di sini adalah F. Jadi kalau begitu Z sama dengan GY, tapi Y-nya adalah Fx. Fx begitu. Atau ini kan sama aja dengan G bundaran F X. Nah, jadi seperti itu ilustrasinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kembali lagi ke sini. Oke. Jadi ini uraiannya ambil Z anggota C, jadi balik lagi aja ke sana. Karena G-nya adalah fungsi yang surjektif, maka terdapat Y anggota B, sedemikian hingga Z sama dengan GY. Kemudian karena F-nya juga, jadi ingat si Y-nya itu ada di B ya. Jadi karena F-nya adalah fungsi yang surjektif, maka terdapat X anggota A, sedemikian hingga Y sama dengan Fx. Nah, sekarang Z sama dengan GY, Y-nya itu adalah Fx, nah, Gfx itu adalah G bundaran Fx. Jadi untuk setiap Z anggota C terdapat X anggota A, sedemikian hingga Z sama dengan G bundaran Fx. Jadi berdasarkan definisi, G bundaran F dari A ke C ini adalah fungsi yang surjektif. Nah, berdasarkan dua hal tadi, maka G bundaran F adalah bijeksi. Selanjutnya lagi, ini bahas fungsi inverse. Definisinya, ini fungsi identitas. Fungsi I dari A ke A dengan aturan IX sama dengan X. Nanti di sini ada indeks A kecil ya. A kecil. Untuk, bukan A besar maksudnya. Di sini. Untuk setiap X anggota A itu disebut fungsi identitas. IX sama dengan X. Kita tahu ya, itu fungsi identitas. Nah, ini teoremanya fungsi F dari A ke B ini adalah bijeksi jika dan hanya jika terdapat fungsi G dari B ke A sedemikian hingga G bundaran F sama dengan identitas. Ya, tapi mulainya dari A ya. Dan F bundaran G sama dengan identitas juga. Tapi domainnya adalah B. Nah, buktinya silahkan dikerjakan sendiri. Nah, fungsi G ini kemudian disebut sebagai fungsi inverse dari F. Ditulis begini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan dipahami sebagai pengantar. Kita
Silakan Anda lanjutkan dengan mengerjakan soal yang berkaitan dengan himpunan ini, himpunan dan fungsi. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.